Stellar Transformations, episode 28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak, akhirnya kau mau pulang. Dengan gerakan bergoyang, Xiao Hei terbang keluar dari dalam rumah Gunung Lei. Mata elangnya memancarkan kecerdasan. Ia telah berhasil mempraktikkan tekniknya dan memiliki asal-usul yang sangat luar biasa sehingga ia dapat menyaingi manusia dalam hal kecerdasan. Qin Yu melirik sekeliling lalu mengangguk dan berkata, "Kita sudah tinggal di sini, di alam liar, selama 7 bulan. Kita berdua telah mengatasi kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Lagi pula, menurut peta yang ditinggalkan guruku, tempat ini masih jauh dari pusat alam liar, tetapi hanya 100.000 li dari perbatasan." Hanya 100.000 li. Baru setelah mencapai tahap nebula, Qin Yu berani mengatakannya. Jika ia belum melewati kesengsaraan, ia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menempuh jarak 100.000 li ini karena, bagaimanapun juga, ada berbagai monster iblis di sepanjang jalan. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan agak enggan, "Kita sudah lama tidak kembali, tapi dunia fana di benua Qianlong sangat membosankan. Bahkan binatang iblis tingkat Xiantian pun jarang terlihat di sana." Qin Yu tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Xiao Hei. Sebagai orang kuat, ia merasa sangat tak tertahankan hidup di antara orang-orang lemah, yang tak ada satupun yang bisa menandinginya. Inilah juga alasan mengapa ia rindu memasuki dunia Xiuzhen, tempat para Xiuzenis dapat ditemukan di mana saja. Kita bisa berlari sejauh 100.000 li ini dan melawan beberapa binatang iblis untuk berlatih sekaligus. Qin Yu tersenyum. Pulang ke sini mungkin tidak akan lama. Xiao Hei, sekarang aku juga sudah menjadi seorang Xiuzenis. Setelah bertemu ayahku lagi dan mengurus semua urusan manusia, kita akan meninggalkan benua Qianlong lalu mulai menjelajahi dunia tanpa batas dengan bebas. Mata Qin Yu tampak sedikit kabur. Kala itu, karena ia tidak diizinkan menjadi pengawal ayahnya selama masa-masa sulit, ia melampiaskan perasaannya yang terpendam selama lebih dari 10 tahun di hadapan kerabat dekatnya. Ia kemudian pergi selama setengah tahun. Selama masa itu, ia selalu merenung dan akhirnya menyadari bahwa ia harus hidup untuk dirinya sendiri. Jika ia hidup untuk orang lain, hal itu tidak hanya akan membuatnya lelah, tetapi juga akan memberikan tekanan yang sangat besar pada orang tersebut. Setelah masalah pribadinya terselesaikan, secara kebetulan Qin Yu diberi misi untuk melindungi Tuan Ying, yang kemudian menyebabkan ia membunuh 5 ahli Xiantian puncak berturut-turut dan kemudian binasa bersama Wu Xing. Qin Yu telah memutuskan bahwa setelah bertemu ayahnya lagi, ia akan memulai perjalanannya sendiri. Lagi pula, ia hanya bisa memulai perjalanannya sendiri dengan melakukan itu. Dunia fana di benua Qianlong benar-benar telah menjadi sungai yang terlalu kecil baginya. Dunia itu tidak lagi dapat menampung Qin Yu karena ia telah berubah dari seekor ikan menjadi seekor naga. "Benarkah?" Mata Xiao Hei berbinar. "Kakak, apa kau rela meninggalkan ayahmu?" Xiao Hei hanya menyayangi Qin Yu. Sedangkan Qin De dan yang lainnya, ia hanya sedikit peduli karena hubungan mereka dengan Qin Yu. Bahkan, ia tidak menyayangi mereka. Bahkan jika semua manusia lainnya punah, Xiao Hei mungkin tidak akan peduli. Elang pada dasarnya menyendiri dan sombong. "Ayah, sebenarnya, kalau ada kasih sayang di antara kita, kenapa kita harus hidup bersama? Lagi pula, ayah pun pasti akan menyetujui keputusanku. Lagi pula, sebagai Xiuzenis, kita harus berjuang untuk naik ke langit, masuk ke tanah, menjelajahi langit tingkat ke-9, dan melakukan perjalanan yang tak pasti." "Baik, Kak, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Entah kau naik ke langit atau ke tanah, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku yakin hidup kita nanti tidak akan terlalu membosankan." Mata Xiao Hei berbinar-binar. Dengan senyum lebar di wajahnya, Qin Yu menepuk punggung Xiao Hei. "Baiklah, kita tidak perlu membuang waktu. Ayo kita pergi sekarang." Qin Yu berbalik dan menatap rumah Gunung Lei. Dengan satu pikiran, seluruh rumah mulai melayang dan menyusut secara bersamaan. Setelah itu, rumah itu terbang ke tangannya, berubah menjadi villa yang sangat kecil. Begitu dia memikirkannya, rumah Gunung Lei ini tersedot ke dalam cincin menghuan miliknya. Seni menempa guru sungguh luar biasa. Beliau bahkan mampu menempa rumah sebesar ini, puji Qin Yu. Menempa rumah besar Xian dianggap sebagai keterampilan yang sangat hebat, bahkan di seluruh dunia Xiuzhen. Energi bintang sebenarnya adalah api, jadi api yang diperoleh melalui latihan transformasi bintang secara alami sangat dahsyat. Karena itu,
Ketika Starlet mengatakan bahwa Lei Wei adalah nomor satu di dunia Xiuzhen dalam hal menempa, itu bukan omong kosong. Namun, Xiao Hei sangat kagum. Ia tahu bahwa rumah Gunung Lei ini luar biasa, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa rumah itu bisa menyusut sesuka hati seperti senjata suci. Baiklah, Xiao Hei, ayo pergi. Qin Yu melesat langsung ke angkasa bagai kepulan asap biru. Jangan lengah, Xiao Hei berteriak, lalu mengepakkan sayapnya dan melesat ke angkasa. Tak lama kemudian, ia telah sampai di sisi Qin Yu. Seorang pria dan seekor elang kemudian terbang beriringan ke arah barat. Berbagai aliran energi bintang berwarna perak terang bergerak di sekitar Qin Yu, tetapi tubuhnya tidak mengalami perlawanan apapun dan terbang sangat cepat di udara. Wow, Kak, transformasi bintang ini luar biasa. Ada banyak hal yang berhubungan dengan Xiuzenis dalam ingatanku, tetapi menurut mereka, Xiuzenis tingkat jin dan terbang sangat lambat. Xiao Hei berkata kepada Qin Yu melalui indera sucinya sambil terbang di sampingnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Xiao Hei, transformasi bintang ini mengharuskan praktisi untuk mencapai puncak level Xiantian dalam pelatihan tubuh terlebih dahulu. Tahukah kamu mengapa? Tidak, aku tidak. Xiao Hei berkedip beberapa kali dan menjawab melalui indera sucinya. Mata Qin Yu berbinar-binar. Ia berkata sambil tersenyum, ketika seseorang berlatih tahap pertama transformasi bintang, tahap nebula, sebuah nebula terbentuk di dalam dantiannya. Pada saat yang sama, energinya menyebar keluar melalui daging dan tulangnya untuk membentuk nebula lain yang terus-menerus menyerap energi bintang di luar tubuh. Energi bintang itu kemudian masuk ke dalam nebula di dalam dantian melalui daging dan tulang, membentuk siklus yang sempurna. Mata rantai terpenting dalam siklus ini adalah tubuh, karena baik ketika energi bintangnya keluar dari dantian maupun ketika energi bintang yang diserapnya dari alam masuk ke nebula di dalam dantian, daging dan tulangnya akan tertusuk oleh energi bintang. Jika dagingnya tidak cukup kuat, ia akan segera dihancurkan oleh energi yang sangat kuat ini. Jadi, ia pasti memiliki tubuh yang sangat kuat. Sebenarnya, proses latihan menyerap energi bintang secara terus-menerus juga merupakan proses latihan tubuh. Setiap kali energi bintang menembus daging dan tulangnya, daging dan tulang tersebut dimurnikan dan sekaligus menyerap sebagian energi bintang. Mendengar kata-kata Qin Yu, Xiao Hei sedikit tertegun sejenak. Setelah sekian lama, ia berkata melalui indera sucinya, ini seperti menempa senjata, ya. Ia menempa tubuh seperti senjata suci. Hampir, hanya saja tubuh terlalu penting untuk disempurnakan langsung dengan api internal seperti senjata. Tubuh hanya bisa disempurnakan menggunakan energi bintang. Seiring ia berlatih, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Bahkan, pada akhirnya, tubuhnya mungkin bisa melampaui senjata suci. Merasakan angin kencang yang terus menerpa wajahnya, Qin Yu merasa sangat nyaman. Saat ini ia terbang menembus awan dan melihat ke bawah. Puncak-puncak yang menjulang tinggi, pegunungan yang terjal, dataran, dan rawa-rawa terus-menerus tertinggal. Umumnya, tubuh seorang Xiuzenis mengalami hambatan yang sangat besar saat terbang. Tubuh Qin Yu dapat menandingi senjata suci sehingga ia terbang dengan sangat mudah layaknya senjata suci. Sedangkan Xiao Hei, karena ia seekor burung, ia bahkan lebih mahir terbang. Ketika seorang pria dan seekor elang terbang, tekanan luar biasa tiba-tiba datang dari depan mereka. Di saat yang sama, gelombang panas berhembus ke wajah mereka dari kejauhan. Dalam sekejap, suhu di sekitar Qin Yu meningkat beberapa ratus derajat. Wajah Qin Yu sedikit berubah warna. Ia tahu mereka telah bertemu dengan monster. Xiao Hei juga berhenti dan menatap ke depan dengan saksama. Sesaat kemudian, seekor elang emas raksasa muncul di hadapan Qin Yu. Elang ini tidak hanya memiliki bulu keemasan yang menyerupai mahkota di atas kepalanya, tetapi bulu-bulu di bagian tubuh lainnya juga berwarna keemasan. Seluruh tubuhnya diselimuti api yang ganas. Elang ini bahkan lebih besar satu ukuran dari Xiao Hei. Qin Yu segera mengenalinya sebagai elang api emas karena dia membaca beberapa buku Xiuzhen di ruang belajar Lei Mountain House. Seorang Xiuzenis cebol dan elang persilangan. Siapa sangka kalian berani memasuki wilayahku? Elang api emas menatap Qin Yu dan Xiao Hei dengan jijik, seperti seorang kaisar yang menatap pengemis, seolah hidup mereka berada di bawah kendalinya. Namun, kenyataannya, situasi saat ini tidak jauh berbeda. Panggung Yuanying, merasakan aura lawan, Qin Yu segera menyadari tingkat kekuatannya. Elang api emas ini jelas bukan tahap jindan. Kalau tidak, ia tidak akan merasa begitu lemah di hadapannya seperti ini. Kakak, cepat pergi. Xiao Hei, cepat pergi. Xiao Hei dan Qin Yu tampaknya menggunakan komunikasi indera suci secara bersamaan. Mereka berdua menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan elang api emas di hadapan mereka. Lagi pula,
Elang api emas adalah raja di antara para elang dan memiliki kemampuan alami yang hebat, sehingga elang api emas tahap Yuanying pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini. Dalam sekejap, seorang pria dan seekor elang sepakat untuk terbang sangat cepat ke utara bersama-sama. Lagi pula, arah barat telah dihalangi oleh elang api emas itu. Mengepakkan sayapnya dengan sangat halus sebanyak 9 kali berturut-turut dengan cepat, Xiao Hei segera melesat pergi sangat jauh dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba seperti kilat. Xiao Hei sama sekali tidak khawatir terhadap Qin Yu karena mereka pernah bertanding satu sama lain sebelumnya. Xiao Hei memiliki kemampuan manuver tubuh untuk elang dalam ingatan turun-temurunnya yang disebut petir berlalu berkilat 9 kali, tetapi Qin Yu juga memiliki teknik penyatuan tubuh senjata dalam buku transformasi bintang. Pedang api berwarna emas gelap, senjata suci tingkat tinggi, langsung terbang ke bawah kaki Qin Yu. Pada saat yang sama, energi bintang keperakannya yang ringan keluar dari dantiannya, lalu menyebar ke seluruh tubuh dan pedang api. Kini, Qin Yu dan pedang itu menyatu. Berkat ini, kecepatannya tiba-tiba meningkat hampir 10 kali lipat. Dalam sekejap, siluetnya telah menghilang. Melihat dua mainan kecil di depannya telah meninggalkannya dengan sangat cepat, elang api emas tercengang. Kalau seekor elang persilangan tahap awal Jin dan begitu cepat, pasti ia punya kemampuan manuver tubuh rahasia tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, matanya langsung berbinar. Bahkan seekor elang Golden Flame pun hanya akan diajari teknik latihan sederhana oleh induknya atau elang Golden Flame lainnya. Melihat seekor elang tahap Jin dan awal seperti Xiao Hei bisa terbang secepat itu, ia yakin Xiao Hei memiliki teknik yang luar biasa. Umumnya, binatang iblis di alam liar menggunakan teknik paling dasar dan paling sederhana yang telah diwariskan turun-temurun. Sangat sedikit binatang iblis yang bisa seberuntung Xiao Hei, yang secara tak terduga memiliki ingatan turun-temurun yang berisi teknik latihan tingkat tinggi dan bahkan teknik menempa. Melepaskan sepenuhnya kekuatan Yuanyingnya dalam sekejap mata, elang api emas tiba-tiba terbang beberapa kali lebih cepat. Ia mengejar manusia dan elang di depannya seperti seberkas cahaya keemasan. "Kakak, kita sangat cepat. Kita langsung meninggalkan elang bodoh itu," kata Xiao Hei melalui indera sucinya. Sekarang ia merasa jauh lebih rileks. Qin Yu tersenyum. Ia juga tahu bahwa binatang iblis pada umumnya hanya berlatih beberapa teknik dasar dan pada dasarnya mereka tidak memiliki keterampilan yang berguna seperti menempa senjata dan membuat pil. Adapun Xiao Hei, dia adalah seekor elang luar biasa dengan banyak teknik fantastis yang, ketika digunakan, bahkan membuat Qin Yu takjub. "Elang persilangan, serahkan jurus rahasiamu untuk bermanuver, aku akan mengampuni nyawamu." Sebuah suara muncul di benak Qin Yu dan Xiao Hei. Di saat yang sama, gelombang panas menerjang mereka. Qin Yu dan Xiao Hei, yang tadinya masih santai, segera menambah kecepatan mereka lagi sambil berteriak keras. Seberkas cahaya hitam dan seberkas cahaya keperakan melesat sangat cepat, hampir berdampingan. Di belakang mereka, terdapat seberkas cahaya keemasan yang besar. "Aku seekor elang api emas, raja dengan kemampuan terbang terbaik di antara semua elang, dan aku bahkan telah mencapai tahap Yuanying, tetapi siapa sangka aku tidak akan mampu menyamai elang kerdil hasil persilangan tahap Jin dan awal." Kemampuan manuver tubuhnya, dia pasti memiliki kemampuan manuver tubuh yang luar biasa. Semakin jauh elang api emas tertinggal, semakin ia menginginkan kemampuan manuver tubuhnya itu. Meskipun elang api emas tidak dapat mengejar mereka, untuk saat ini Qin Yu dan Xiao Hei juga tidak dapat kehilangannya. "Xiao Hei, jangan pertaruhkan nyawa kami untuk saat ini," kata Qin Yu melalui indera sucinya. Ia tahu Xiao Hei punya keahlian khusus yang bisa meningkatkan kecepatannya puluhan kali lipat secara instan, tapi itu keahlian yang sangat berbahaya. Qin Yu juga punya keahlian khusus yang serupa. Untuk sementara mereka tidak dapat melepaskan diri dari elang api emas, tetapi dia juga tidak dapat mengejar mereka. Setelah mereka terbang beberapa saat, terus-menerus meninggalkan gunung dan hutan di tanah di belakang mereka, mata Qin Yu tiba-tiba berbinar. Ia melihat sebuah danau besar yang lebarnya setidaknya beberapa ratus mil di bawah. "Xiao Hei, masuk ke air." Qin Yu memberitahu Xiao Hei melalui indera sucinya, lalu langsung menyelam ke dalam air bagaikan seberkas cahaya. Xiao Hei pun ikut menyelam ke dalam danau sambil mengepakkan sayapnya. Elang api emas pun menjerit nyaring dan menukik dengan sangat cepat. Burung takut masuk ke air, tetapi Xiao Hei dan elang api emas bukanlah burung biasa. Sebaliknya, mereka adalah binatang iblis yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi 4-9. Oleh karena itu, kecepatan mereka hanya sedikit terpengaruh di bawah air. Namun, kondisinya relatif lebih buruk bagi elang api emas setelah menyelam karena ia memiliki sifat api. "Ayam kuning, selamat tinggal, haha." Qin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.
Kecepatannya seolah tak terhambat secara signifikan di bawah air. Menggunakan teknik penyatuan tubuh senjata, ia langsung melesat pergi dalam jarak yang sangat jauh bagaikan pedang terbang humanoid. Sementara itu, Xiao Hei tiba-tiba mengeluarkan percikan listrik di sayapnya. Percikan listrik ini bergerak zigzag di area yang berjarak beberapa meter dari Xiao Hei. Air bersifat konduktif, oleh karena itu, ketika Xiao Hei melewati air, kecepatannya sangat kecil. Dalam waktu yang sangat singkat, ia pun menghilang. Namun, elang api emas hanya bisa menyaksikan dua mangsa kecil ini menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Ia memiliki indera suci, tetapi jangkauannya hanya sekitar 10 km, dan terlebih lagi, Qin Yu dan Xiao Hei sudah keluar dari jangkauan indera sucinya beberapa saat yang lalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tak lama kemudian, seseorang yang mengamati dari langit akan melihat dua berkas cahaya memancar dari danau lalu melesat masuk ke dalam hutan pegunungan yang luas. Hutan pegunungan itu sangat luas. Sekilas, tak seorang pun dapat melihat ujung lainnya. Setelah sekian lama, elang api emas, yang gagal menemukan Qin Yu dan Xiao Hei, berteriak dengan marah. Akhirnya ia terbang kembali ke sarangnya dengan enggan. Di hutan kuno, Qin Yu dan Xiao Hei sama-sama dihantui rasa takut yang tak kunjung hilang. Jika pertarungan sungguhan terjadi, mereka pasti bukan tandingan elang api emas tingkat Yuanying, yang sangat berbakat. Xiao Hei, ayo kita berhenti terbang. Kita akan melewati wilderness di darat. Di saat yang sama, kita akan berlatih dengan baik melawan beberapa monster iblis tingkat Jindan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Xiao Hei mengepakkan sayapnya tanpa henti untuk menunjukkan persetujuannya. Lalu, manusia dan elang itu tidak lagi terbang. Lagi pula, meskipun mereka ingin segera mengakhiri perjalanan ini, berlatih juga cukup penting. Tentu saja, melawan lawan di tahap Yuanying agak terlalu berat. Sementara Qin Yu dan Xiao Hei sedang menjelajahi wilderness melawan satu demi satu binatang iblis, di kerajaan Chu di benua Qianlong, ketegangan yang telah meningkat selama setengah tahun terakhir akan meledak malam ini. Kota Siang adalah kota kecil di dekat pegunungan air hitam, tetapi kini telah menjadi markas mesin perang klan Qin. Yang memimpin di sini adalah Pangeran Penakluk Timur, Qin De, dan ahli taktik Su Yuan, yang saat ini sedang bermain Go. Hari sudah gelap, sudah waktunya pasukan Marsekal Qin Feng melancarkan gelombang serangan pertama. Su Yuan, mengenakan gaun brokat hitam, menatap langit lalu berkata kepada Qin De sambil tersenyum. Di saat yang sama, ia terus mengayunkan kipas di tangannya perlahan dan lembut. Setelah meletakkan bidak catur putihnya dengan lembut, Qin De berkata dengan lesu, jika Fenger bahkan tidak bisa memenangkan pertempuran pertama, dia tidak perlu menjadi marsal lagi. Senyum tipis muncul di wajah Su Yuan. Meskipun Qin De terlihat sangat tenang, Su Yuan yakin hatinya benar-benar gelisah saat ini karena baru saja ia salah langkah. Mengingat kemampuan catur Qin De, ia tidak akan membuat kesalahan seperti itu dalam situasi normal. Tenang, bagaimana mungkin Qin De tetap tenang? Ketegangan yang disebabkan oleh kematian istrinya, kematian putranya, dan persiapan klan Qin selama beberapa ratus tahun akan meletus menjadi perang malam ini. Jadi, meskipun Qin De adalah dewa emas universal, dia tidak akan bisa tenang. Hari mulai gelap. Saat ini, kota Yanglin, sebuah kota kecil di ujung timur Kabupaten Leisue, masih dijaga ketat. Lagi pula, klan Xiang juga tahu bahwa klan Qin akan menyerang, dan terlebih lagi, meskipun kota Yanglin ini dianggap sebagai penghalang pertahanan, kota itu hanyalah kota kecil. Namun, berdasarkan intelijennya, klan Xiang berpikir bahwa klan Qin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus pertahanan Kabupaten Leisue, sehingga hanya beberapa ribu pasukan yang ditempatkan di kota kecil Yanglin ini. Gerbang kota ditutup. Tunggu sampai besok untuk keluar. Melihat beberapa orang mendekat, beberapa puluh pengawal kota langsung berteriak keras. Petugas, ayah saya sakit parah. Saya harus pergi sekarang. Bisakah kalian bersikap lunak pada saya? Dua cendekiawan muda berjalan ke sisi para penjaga di gerbang kota. Bersamaan dengan itu, mereka mengeluarkan sebuah kantong uang dan membukanya. Tak disangka, ada beberapa saksofon emas besar. Tongkat emas itu bersinar dalam gelap, membuat para penjaga tertegun sejenak. Tiba-tiba, di luar kota Yanglin, berbagai orang kuat dan berotot bergegas keluar dengan sangat cepat dari hutan kecil sambil memegang perisai mereka. Para penjaga di tembok kota Yanglin tidak pernah menyangka ada orang yang bersembunyi di hutan itu. Lagi pula, hutan itu tidak besar. Semua prajurit itu bergerak sangat cepat, menempuh jarak beberapa meter dengan setiap langkah mereka. Dan mereka semua adalah ahli internal. Melihat kecepatan prajurit klan Qin, wajah para penjaga di gerbang kota langsung memucat. Mereka langsung melihat dengan jelas perbedaan antara mereka dan para penyerang. Musuh menyerbu,
Seketika, teriakan keras terdengar dari atas tembok kota. Cepat pergi. Namun, kepala pengawal itu menangkap Six emas itu dengan tangannya, lalu mendorong cendekiawan itu. Jelas ia ingin merampas Six emas itu. Namun, dengan gerakan tubuh mereka, kedua cendekiawan itu tiba-tiba tampak seperti ilusi. Setelah beberapa kali gemericik teredam, puluhan penjaga itu membuka mata lebar-lebar lalu jatuh sambil menutupi tenggorokan mereka dengan tangan. Darah mereka berceceran di area yang luas. Kedua cendekiawan itu menarik belati mereka dan saling tersenyum. Pertempuran pertama klan Qin harus dimenangkan dengan cepat dan tuntas. Perlu diketahui bahwa kali ini Marsekal Qin Feng secara pribadi memimpin 100.000 pasukan ke medan perang, dan mereka yang bertempur dalam pertempuran pertama adalah yang terbaik di antara mereka, kartu truf yang disebut Resimen Penghancur Benteng. Meskipun Resimen Penghancur Benteng hanya memiliki 3.000 prajurit, mereka telah dipilih dari 100.000 pasukan sehingga semuanya adalah petarung yang hebat dan memiliki teknik internal yang cukup tangguh. Adapun kedua cendekiawan itu, mereka adalah ahli Xiantian dari kelompok panah rahasia. Sebagai ahli Xiantian, mereka memang hanya butuh waktu sesaat untuk menghabisi puluhan prajurit biasa. Tembakan anak panah. Cepat tembak. Para perwira yang panik itu langsung meraung, tetapi para ahli dari Resimen Penghancur Benteng menangkis panah-panah itu dengan perisai mereka. Mereka segera berlari ke gerbang kota lalu masuk ke dalam kota tanpa hambatan. Gemuruh. Gerbang kota terbuka. Kenapa gerbang kota dibuka? Cepat tutup, tutup. Para petugas di tembok kota berteriak keras sekaligus. Para ahli di antara 3.000 prajurit menyerbu kota bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Setelah gerbang kota dibuka, kedua ahli panah rahasia tiba-tiba melepas pakaian cendekiawan mereka secara bersamaan, memperlihatkan dua setelan jas hitam. Setelah gerbang kota dibuka lebar-lebar, 3.000 prajurit Resimen Penghancur Benteng melakukan penyisiran di seluruh kota kecil ini dengan sangat mudah. Jagoan, sebuah anak panah bersiul ditembakkan ke langit. Haha, kota Yang Lin telah dikalahkan. Segera mulai serangan gelombang kedua. Kita harus terus merebut 4 kota di timur Kabupaten Lei Sui. Qin Feng memberi perintah segera setelah mendengar siulan panah. Ia sama sekali tidak meragukan hasil pertempuran pertama. Kota Yang Lin hanyalah kota kecil dan ia mengerahkan 3.000 pasukan terkuat yang membentuk Resimen Penghancur Benteng. Jika para ahli itu tidak mampu mengalahkannya, mereka harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Mengikuti perintah Qin Feng, beberapa anak panah bersiul ditembakkan ke langit. Seketika, keempat kota di timur Kabupaten Lei Sui diserang oleh puluhan ribu pasukan saat mereka hampir tidak siap. Hanya dalam waktu setengah malam, keempat kota tersebut dikalahkan. Pada saat yang sama, Jiang Tao dan Fu Bing masing-masing memimpin 100.000 pasukan melewati keempat kota tersebut dan mulai memusnahkan perlawanan di Kabupaten Lei Sui. 300.000 pasukan air hitam, yang sebelumnya merupakan bandit, menyerang kota-kota selatan Kabupaten Lei Sui langsung di bawah komando Marsekal Fan Yu. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok dengan jumlah pasukan berkisar antara kurang dari 20.000 hingga 100.000. Seorang prajurit tentara Qin mengangkat pisau tempurnya dan langsung memenggal kepala seorang prajurit setempat dalam satu tebasan. Haha, bajingan-bajingan yang bahkan belum melihat darah itu cukup bodoh untuk melawan kita. Aku, Lian Lang, telah membunuh belasan dari mereka. Seorang prajurit Qin tertawa terbahak-bahak, tetapi tangannya masih membantai musuh-musuh lawan tanpa ampun. Kami menyerah, kami menyerah. Berbagai prajurit klan Xiang berteriak. Ketika klan Qin mulai menyerang, pasukannya berteriak dengan lantang, yang menyerah selamat, dan mereka memang menepati janji ini sejak saat itu. Karena para prajurit klan Xiang hidup damai, tak seorang pun dari mereka pernah membunuh siapapun. Sebaliknya, sebagian besar pasukan klan Qin telah ditempatkan di perbatasan wilderness dan telah melawan beberapa binatang buas sehingga kekuatan tempur mereka secara alami berada pada level yang berbeda. Setengah bulan, hanya dalam waktu setengah bulan, 600.000 pasukan telah menyapu seluruh Kabupaten Lei Sui bagaikan banjir. Kekuatan sejati prajurit klan Qin telah ditunjukkan untuk pertama kalinya. Sebagian besar prajurit yang telah bertempur di alam liar ini jauh lebih unggul daripada prajurit biasa klan Xiang yang belum pernah beraksi secara nyata. Kali ini, klan Qin jelas tidak bersikap lunak. Mereka melancarkan serangan yang sangat dahsyat ke seluruh Kabupaten Lei Sui. Dalam setengah bulan, Kabupaten Lei Sui telah dikalahkan sepenuhnya. Namun, karena saat ini 3 kabupaten lain dari klan Xiang telah mengerahkan seluruh pasukan mereka, jika klan Qin mencoba menerobos pertahanan mereka dengan paksa, mereka juga akan menderita kerugian besar. Lagi pula, menyerang posisi yang dibentengi sangatlah sulit.
Pasukan air hitam kemudian ditempatkan di beberapa kota selatan Kabupaten Lei Sui untuk menghalangi klanmu dari 3 kabupaten wilayah selatan. Ayah, sebuah cangkir teh dilempar dengan keras ke tanah dan pecah. Bang, di ruang belajar kekaisaran, meja khusus tempat para kaisar bekerja terbalik total. Semua barang di atas meja jatuh ke lantai. Saat ini, Xiang Guang bagaikan singa yang marah. Matanya yang merah darah dan terbuka lebar, tampak seperti ingin menggigit orang. Satu kabupaten penuh direbut begitu saja. Ini benar-benar kacau. Rencanaku benar-benar kacau. Sambil terengah-engah, Xiang Guang menatap beberapa orang di depannya dengan mata merah darah. Kepala intelijenku, aku sangat menghargaimu, tapi bagaimana kau memperlakukanku? 600.000 pasukan, kau dengar itu? Klan Qin mengerahkan 600.000 pasukan untuk menyerang Kabupaten Lei Sueku. Dari mana mereka berasal? Ayo, katakan padaku, dari mana 600.000 pasukan itu berasal? Xiang Guang terengah-engah tanpa henti. Kabupaten adalah wilayah yang sangat luas dengan lebih dari 100 kota. Terlebih lagi, Lei Sui adalah salah satu dari 4 kabupaten yang dikelola dengan susah payah oleh klan Xiang, tetapi hanya dalam waktu setengah bulan, kabupaten itu telah dikalahkan sepenuhnya. Rencana awalnya sangat bagus. Kau bahkan bilang kau sudah menyelidiki dan memastikan sepenuhnya bahwa bandit air hitam mampu menahan 200.000 pasukan Jiang Tao dan Fu Bing. Dengan hanya 100.000 pasukan di bawah komando Qin Feng, mengalahkan Kabupaten Lei Sueku hanyalah khayalan belaka. Tapi bagaimana situasi saat ini? Xiang Guang menatap pria berhidung bengkok itu. Pria berhidung bengkok itu berlutut ketakutan, berkata, "Saya juga tidak tahu, Yang Mulia." Para bandit air hitam itu tiba-tiba mengingkari janji mereka dan menyerah sepenuhnya kepada klan Qin. Pasukan air hitam yang berkekuatan 300.000 orang itu terdiri dari para mantan bandit air hitam. Pria berhidung bengkok itu sangat ketakutan. Haha, menyerah. Xiang Guang mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Para bandit air hitam itu sudah ada selama beberapa ratus tahun. Selama beberapa ratus tahun terakhir, klan Qin telah mencoba membasmi mereka puluhan kali. Terkadang bahkan kehilangan puluhan ribu pasukan. Mungkinkah semua ini palsu? Mungkinkah semuanya palsu? Bagaimana mungkin mereka tunduk pada klan Qin? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiang Guang berteriak. Pemimpin Korps Naga Dominan, Yi Yan, berkata, "Yang Mulia, sekarang tampaknya klan Qin sudah tidak setia kepada Anda sejak awal dan telah merencanakannya selama ratusan tahun." Para bandit air hitam itu juga merupakan bidak catur yang dikalahkan oleh klan Qin beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka selalu digunakan untuk menipu kita. Hanya ini yang dapat menjelaskan mengapa, setelah saling bertarung berkali-kali selama beberapa ratus tahun terakhir, sekarang para bandit air hitam langsung menyerah kepada klan Qin tanpa sepatah kata pun. Xiang Guang tidak ingin mempercayainya, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya Yi Yan benar. Seluruh tubuh Xiang Guang bergetar hebat. Beberapa ratus tahun, astaga, aku tak pernah menyangka mereka sudah mempersiapkannya selama beberapa ratus tahun. Berapa banyak bidak catur tersembunyi yang masih ada. Ini persiapan yang sudah berlangsung selama beberapa ratus tahun, tak kurang. Saat meletus, sungguh mengerikan. Saat itu Xiang Guang benar-benar ketakutan oleh pikirannya sendiri. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang paling dipercayai Xiang Guang, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Xiang Guang menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Yi Yan dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Hahaha, Xiang Guang mulai tertawa pelan lalu mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang lain. Baiklah, bukankah itu hanya sebuah kabupaten? Klan Qin hanya punya 300.000 pasukan air hitam tambahan, kan? Baiklah, aku pasti akan memberitahu Qin de siapa pemilik kerajaan Chu. Xiang Guang salah. Setelah para bandit air hitam berubah menjadi prajurit klan Qin, apakah benar klan Qin hanya memiliki 300.000 pasukan tambahan? Tidak, sebaliknya, klan Qin dapat menggunakan 500.000 pasukan tambahan karena sekarang 200.000 pasukan yang selama ini digunakan sebagai pencegah terhadap para bandit air hitam dapat ikut berperang juga. Awalnya, klan Qin memiliki 600.000 pasukan dan diam-diam merekrut 200.000 pasukan lagi. Kini, dengan tambahan 300.000 pasukan air hitam, total pasukannya menjadi 1.100.000. Terlebih lagi, pasukan klan Qin jauh lebih unggul dalam pertempuran dibandingkan 3 klan besar lainnya. Leluhur Agung memanggil Anda, Yang Mulia. Suara lembut nan menyenangkan terdengar di telinga Xiang Guang. Tubuh Xiang Guang langsung tersentak. Ia langsung menegur yang lain dengan marah, "Kalian semua, pergilah dan kerjakan tugas kalian dengan baik untukku."
Kalau kalian membuat satu kesalahan lagi, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Ya, beberapa orang yang hadir segera pergi sambil membungkuk. Setelah mereka pergi, Xiang Guang memperbaiki pakaiannya sebentar lalu langsung meninggalkan ruang belajar kekaisaran untuk mengunjungi leluhur agung itu. Di istana kekaisaran, ada beberapa tempat yang dilarang didekati orang luar. Rumah abadi adalah salah satu area terlarang tersebut. Xiang Guang kini telah memasuki rumah abadi. Ia dan Tuan Lan berdiri di luar kamar tidur rumah tersebut. Meskipun pintu kamar tidur hanya ditutupi tirai manik-manik, mereka berdua tidak berani melewatinya. Xiang Guang berdiri di luar tirai manik-manik, membungkuk dan berkata, "Guanger memberi hormat kepada leluhur agung." "Guanger, ceritakan tentang situasi perang." Sebuah suara ramah terdengar dari dalam ruangan. Melalui tirai bermanik-manik, seorang pria yang duduk bersila di tempat tidur samar-samar terlihat. Tempat tidur itu memancarkan cahaya samar. Xiang Guang menatap pikirannya sejenak lalu berkata, "Leluhur agung, para bandit air hitam itu telah berganti nama menjadi tentara air hitam dan menjadi pasukan klan Qin. Dengan menggunakan 600.000 pasukan sekaligus, klan Qin telah merebut Kabupaten Lei Sui milik klan Xiang kita setelah setengah bulan. Sekarang klan Qin memiliki 1.100.000 pasukan. Dugaanku, mereka pasti tidak ingin memberontak baru-baru ini. Mereka pasti telah mempersiapkan diri selama beberapa ratus tahun." "Beberapa ratus tahun, kau pintar menebaknya." Ada nada pujian dalam suara itu. Dengan wajah yang tak sedikit pun memerah, Xiang Guang melanjutkan, "Meski begitu, aku yakin bisa menghancurkan klan Qin. Setahuku, klan itu diam-diam telah mengirim 300.000 pasukan ke dua kabupaten di wilayah utara. Ketika klan Qin mulai menyerang kita, aku akan membiarkan klan Sangguan berganti pihak. Klan itu akan bekerja sama dengan klan Xiang dengan menyerang klan Qin dari dalam." Oh, Xiang Guang terpikir sebuah kemungkinan. Memikirkan satu kemungkinan, ia buru-buru berkata, "Leluhur agung, bisakah Sangguan Hong dipercaya? Klan Qin telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun, jadi orang-orang seperti Sangguan Hong mungkin telah menyerah, yang akan membuat bisnis itu menjadi bencana." Tiba-tiba ia mendapat ide ini. "Jangan khawatir, Sangguan Hong tidak akan tunduk pada klan Qin meskipun dia harus mati." Suara di dalam terdengar dengan keyakinan yang tampaknya sepenuhnya. Mendengar ini, Xiang Guang langsung merasa jauh lebih rileks. Ia memiliki kekaguman buta terhadap leluhur agung. Tiba-tiba suara leluhur agung di dalam menjadi sangat serius. "Guanger, apakah dinas rahasiamu telah menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Qin Yu, mendiang pangeran ketiga dari klan Qin, terutama bagaimana dia berlatih?" "Qin Yu, pangeran ketiga yang tidak berguna itu?" Xiang Guang terkejut. Faktanya, Xiang Guang masih belum tahu apa-apa tentang pertempuran besar yang berkaitan dengan masa kesengsaraan Qin De. Lagi pula, kecuali Wu De, semua orang yang diutusnya telah meninggal, dan Wu De belum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak berguna. Dewa Kematian Empat Arah dan Game Yin adalah 5 ahli Xiantian puncak. Seorang bocah berusia 19 tahun berhasil membunuh 5 ahli Xiantian puncak. Ada juga Sang Xian Wuxing. Tepat sebelum kematiannya, bocah itu juga membunuh Sang Xian Wuxing. Bagaimana mungkin dia tidak berguna? Leluhur agung sedikit marah. Xiang Guang terkejut. Dia cukup memperhatikan putra sulung dan putra kedua klan Qin, tetapi tidak pernah peduli dengan putra ketiga. Namun, sekarang bahkan leluhur agung yang misterius pun tiba-tiba menunjukkan minat pada Qin Yu ini. Cepat selidiki teknik apa yang sebenarnya memberi anak 19 tahun kekuatan sebesar itu. Aku sama sekali tidak percaya bakat alami bisa membantu seseorang mencapai level itu. Dia pasti punya teknik tingkat tinggi. Kalau klan Qin menggunakan teknik ini untuk melahirkan banyak ahli tingkat tinggi, itu akan jadi bencana. Suara leluhur agung terdengar serius. Jelas sekali dia sedang marah. Xiang Guang belum pernah melihat leluhur agung berbicara semarah itu. Ia langsung berkata dengan tergesa-gesa, "Baik, saya akan menyelidikinya." Setelah berkata demikian, Xiang Guang bergegas meninggalkan rumah abadi.